minggu ini ketemu lagi dengan saya Rakel dan saya Irel. Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online setiap hari Minggu. Pastinya dong Mel, kita semua harus selalu semangat untuk memuji dan belajar firman Tuhan. Biar tambah semangat, gimana kalau kita nyanyi dulu Kel? Kita pujikan matahari bersinar terang. Oke Mel, teman-teman di rumah semua ikut ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi, kita berdoa dulu yuk. Rakel, tolong kamu yang pimpin ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rakel, Sama-sama Mel. teman-teman, sekarang saatnya kita mendengar dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi baca kitab suci doa tiap hari ya teman-teman. Lagu yang bagus itu Kel. Dari lagu ini kita diingatkan untuk rajin membaca Alkitab Dan juga selalu berdoa Mel. Sip deh, kita nyanyi bareng ya teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini, sehingga saat ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu di dalam Roh Kudus membimbing kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17, yang demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau,
selain daripada maut. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita hendak belajar tentang firman Tuhan melalui kisah hidup Naomi dan juga Ruth. Nah, adik-adik tentu tahu siapa kedua tokoh ini. Naomi adalah seorang perempuan Israel, istri dari Elimelek dan ibu dari Mahlon dan Kilion. Mereka berempat meninggalkan tanah Israel yang pada saat itu dilanda kelaparan menuju ke tanah Moab, menyeberangi Laut Mati, di seberang Laut Mati. Nah, namun apa yang mereka rencanakan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik pada saat untuk tinggal di tanah Moab mungkin tidak berjalan seperti apa yang direncanakan, karena Elimelek kemudian meninggal di tanah Moab. Dan Mahlon Kilion, kedua anak mereka, mengambil perempuan Moab yaitu Orpa dan juga Ruth untuk menjadi istrinya. Akhirnya meninggal juga di tanah Moab sebelum mereka memperoleh keturunan atau mempunyai anak. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya hati Naomi yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, yaitu suami dan anak-anaknya. Demikian pula kita bisa membayangkan kehidupan yang berat yang mungkin akan dia lalui sebagai seorang janda di tanah asing. Tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Dan pada akhirnya Naomi berniat untuk kembali ke tanah Israel, karena ia juga mendengar bahwa pada saat itu tanah Israel sudah kembali dikasih oleh Allah. Tanah itu sudah kembali menjadi subur dan menghasilkan makanan untuk rakyat Israel atau bangsa Israel. Tetapi karena ia juga merasa bahwa kedua orang menantu perempuannya juga berhak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, sementara dia sudah merasa bahwa tidak mempunyai apa-apa lagi untuk bisa diberikan kepada keduanya, maka Naomi meminta Orpa dan juga Ruth untuk pulang kembali ke keluarga mereka, supaya dengan harapan bahwa di tengah keluarga mereka, kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Orpa pada akhirnya menuruti apa yang diminta oleh Naomi. Ia kembali pulang kepada kaum keluarganya, tetapi Ruth menetapkan hatinya untuk tetap mengikuti Naomi kemanapun ia pergi. Bahkan apa yang diucapkan menggugah hati Naomi untuk ia mau mengajak Ruth ketika ia pulang ke tanah Israel. Dan di sanalah mereka kemudian memulai membangun kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang tentunya lebih baik daripada ketika mereka berada di tanah Moab. Ruth akhirnya menikah kembali dengan salah satu kerabat Elimelek, yaitu Boas. Dari perkawinan keduanya lahirlah Obed yang kemudian diserahkan kepada Naomi sebagai penerus generasi atau penerus dari keturunan Elimelek. Obed nantinya melahirkan Isai, dan kita tahu Isai adalah ayah daripada Daud Raja Israel. Nah, melalui keturunan Daud inilah pada saatnya nanti lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Nah, adik-adik, daripada pengalaman hidup Naomi dan Ruth ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita pegang, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong dan menyelamatkan umatnya. Sama seperti bangsa Israel yang kemudian dikasih Allah dengan hilangnya bencana kelaparan, kembali suburnya tanah yang bisa menghasilkan makanan bagi mereka. Allah memiliki waktu menurut hikmat dan kasih-Nya. Allah memiliki waktu menurut kasih-Nya untuk diberikan pada manusia saat Ia menurunkan tangannya, memberikan tangannya untuk menolong umat manusia. Yang kedua adalah berbagilah di dalam menanggung beban kehidupanmu. Sebab ada suatu masa mungkin di dalam kehidupan kita bahwa kita merasa bahwa beban yang kita tanggung
kesulitan yang kita hadapi, halangan yang kita hadapi nantinya lebih besar daripada kemampuan kita sebagai manusia. Maka Allah pun mengirimkan seorang yang dekat dengan kita, orang yang mengasihi kita, orang yang ada di sekitar kita mungkin, untuk menjadi penolong bagi kita, menjadi sahabat yang baik, di mana kita bisa terbuka dan berbagi, baik itu suka ataupun duka, di saat kita sehat ataupun sakit, di saat kita kaya ataupun miskin. Itulah pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah hidup kita adalah milik Allah, hidup kita adalah kepunyaan Allah. Maka selama kita diberi kehidupan di dalam dunia ini, kita harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab dan ucap syukur. Terkhusus juga jangan lupa bahwa kita harus menjalaninya dengan penyerahan diri kepada Allah. Karena kita tahu bahwa ketika kehidupan kita menjadi milik Allah, kita berada di tangan yang benar, di tangan Allah Sang Pemilik kehidupan. Nah, itulah adik-adik yang mungkin bisa petik dari pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menjaga kehidupan kami, ada di dalam kehidupan kami, untuk menguatkan kami, untuk memimpin kami, untuk menolong kami, supaya kami dapat senantiasa ikut dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun jika dalam kehidupan kami selama ini, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami serahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu untuk kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu ini. Kiranya Allah tetap menyertai kita semua. Sehat selalu, semangat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Halo teman-teman, masih semangat kan? Gimana firman Tuhan tadi? Seru kan? Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita akhir sekolah minggu kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Email minta tolong gantian kamu yang berdoa ya. Oke, Kel. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami sudah memuji-Mu dan belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mau akhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, memberkati dalam sekolah kami, orang tua kami, dan memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, sehingga minggu depan kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mel. Sebelum berpisah, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganmu, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tanganmu, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.